Selamat datang di tanggal gajian nasional. Kayak raya, hidup foya-foya di tanggal muda, enak banget. Idealnya sih hidup seperti itu sebelum ditampar cicilan yang sundul menyundul. Inilah realita hidup, sebentar getir, sebentar manis. Gak apa-apa kalau mau diratapi, saya ikutan. Tapi saya kaya, gimana dong? Buat kelas menengah ke bawah, budget pas-pasan. Tapi pengen punya mobil dan rumah. Kredit di bank adalah cara yang paling jitu. Halo, Pak. Gadai SK sampai jadiin sertifikat sebagai agunan, kita jabanin, bos. Tapi nih ya, model-model kayak saya ini, paling deg-degan nih kalau udah pas bayar cicilan. Mau kabar baik atau kabar nggak enak? Kayaknya saya kasih kabar pahit dulu ya. Bank Indonesia sudah 2 bulan terakhir ini naikin suku bunga loh. Yang pertama 25 basis poin. Lalu bulan September ini sudah naik menjadi 50 basis poin. Yang artinya sudah naik sampai dengan 4,25%. Aduh, ngawang banget ya, Kak. Oke. Kita belajar bareng ya sekarang. Jadi bunga acuan itu yang menentukan adalah Bank Sentral, yakni Bank Indonesia. Nah, bunga ini kemudian diikuti oleh perbankan dalam menentukan bunga kredit bareng besaran cicilan nasabah. Kenapa sih Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga acuan? Nah, ada 2 nih alasannya. Yang pertama dari dalam negeri, yaitu inflasi inti yang Agustus kemarin sudah mencapai 3,04% secara tahunan. Nah, ini artinya sudah di tengah target inflasi BI antara 2-4%. Nah, kalau yang kedua ini faktor eksternal. Siapa lagi kalau bukan si Raja Dolar Amerika Serikat? Bank sentral sana loh yang naikin bunganya lebih gahar, lebih tinggi dari Indonesia. Nah, kalau bunga di luar sudah lebih menarik, apa yang terjadi dengan Indonesia? Pastinya rupiah keok, karena dolarnya sudah pada terbang tuh ke Amerika sana. Aduh, pusing. Yang penting, apa ngaruhnya buat rakyat jelata seperti saya ini? Apa kabar cicilan rumah saya, cicilan KPR saya? Aduh, tapi sabar dulu nih, bos. Kalau angsuran rumah kamu lewatnya bank syariah sih, nggak ada masalah ya. Karena bank syariah ini prinsipnya bunga tetap sama sampai dengan akhir. Contoh nih, kalau kamu punya cicilannya 4 juta, maka sampai 15 tahun ke depan tetap sama kok. Nah, yang deg-degan ini nih, yang bank konvensional. Siap-siap ya, cicilan KPR kamu bisa nambah. Apalagi kalau udah masuk floating rate. Oke lah, biar kepala saya aja deh yang muter-muter mikirin cicilan. Pertanyaan lainnya nanti dijawab sama narasumber aja ya. Karena bisnis talk tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan, dunia usaha, dan penentu kesejahteraan individu. Saya Intan Ashar dan Adini Anissa. Inilah Bisnis Talk. Selamat malam saudara, bertemu lagi di Selasa malam bersama saya Masih Sertaregan di Business Talk. Kita tahu kemarin Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga dan ini tampaknya akan diikuti oleh bunga perbankan baik kredit maupun deposito. Bagaimana lantas prospek ekonomi Indonesia? Kita bahas malam ini dan telah bergabung bersama kita Pak Iskandar Semorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan. Selamat malam Pak Iskandar. Selamat malam Mbak Ilona. Sehat selalu ya Pak? Sehat. Sehat, terima kasih sudah bergabung di Business Talk. Pertanyaannya begini, kemarin kita lihat Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga di luar ekspektasi pasar, 50 basis poin. Lantas bagaimana kira-kira prospek ekonomi Indonesia ke depan? Baik Mbak Ilona, memang kalau kita lihat kebijakan Bank Indonesia itu adalah kebijakan yang tepat Mbak Ilona. Karena pada saat FOMC atau pertemuan Bank Sentral, Gubernur Bank Sentralnya, anggota Gubernur Bank Sentralnya Amerika Serikat di dini hari itu menaikkan keempat kalinya 75 basis point Mbak Ilona. Langsung pada saat dinaikkan, pada saat pembukaan IHSG itu memang rupiah itu langsung mengalami depresiasi.
sampai 14.537. Ini artinya apa? Artinya kalau kita biarkan terus-menerus ya tanpa ada suatu respon dari bank sentral kita, itu ada kemungkinan akan terjadi capital outflow. Padahal kita ini butuh dana walaupun untuk pembangunan ekonomi kita. Tetapi ketika itu langsung itu rupiahnya bahkan sempat menyentuh hampir mendekati 15.200. Tetapi ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga 50 basis point, itu pasar keuangan itu merespon positif. Sehingga kalau kita lihat rupiahnya sesudah Bank Indonesia menaikkan suku bunganya, itu bertahap nilai rupiahnya menguat. Apa artinya kalau kita membaca ini? Ini artinya bahwa kebijakan yang dilakukan Bank Sentral itu tepat dalam rangka untuk merespon, pertama, supaya jangan terjadi capital outflow. Kedua, merespon juga terkait dengan kenaikan inflasi kita, walaupun di Agustus terjadi deflasi ya Mbak Ilona, 0,21%. Tetapi kalau kita lihat inflasi year on year-nya sudah 4,69%. Berarti apa Mbak Ilona? Ini kan udah di atas batas atas 4%. Batas atas target inflasi kan 4%. Berarti kalau kita biarkan ini bisa mengurangi daya beli masyarakat. Inflasi ini kan ibaratnya pencuri kantong kita kayak gitu ya, mengurangi daya beli masyarakat ya. Jadi kalau dibiarkan justru yang kena semuanya itu adalah masyarakat Indonesia Mbak Ilona. Masyarakat miskin ya, kelompok menengah maupun kelompok atas. Tapi menengah atas kan dia punya tabungan. Mungkin daya belinya tidak berpengaruh, tetapi kelompok yang bawah ini kan sangat terpengaruh. Demikian Mbak Ilona. Oke, tapi begini Pak, kita kan tidak pernah tahu misalnya kapan The Fed akan berhenti menaikkan suku bunganya begitu ya. Untuk tahun ini saja diproyeksikan masih 1 kali lagi dan kita tidak tahu besarannya berapa. Nah, kalau misalnya nanti BI juga menaikkan suku bunganya lagi begitu, apakah ini satu-satunya langkah kita untuk menjaga jangan sampai ada aliran modal keluar terlalu besar sehingga akhirnya menekan rupiah? Sebenarnya yang utama Mbak Ilona itu adalah kita potong dulu ekspektasi inflasi masyarakat ya dengan kenaikan suku bunga itu kita ingin supaya juga memotong mata rantai kenaikan ekspektasi inflasi masyarakat supaya nanti ini jangan diikuti dengan kenaikan harga-harga ya. Kenapa seperti itu kita perlukan? Karena kita ini baru pemulihan ekonomi Mbak Ilona. Jadi ekonomi yang baru pulih, kalau dibiarkan inflasinya terlalu tinggi itu menjadi berdampak negatif terhadap pertumbuhan kita. Maka itu caranya adalah yang membantu kelompok 40% terbawah tadi. Dengan cara bansos tadi. Kalau saya lihat data Mbak Ilona ya, itu kelompok simpanan antara 0 sampai 100 juta itu pertumbuhannya hanya 3,54%. Sementara kalau kita lihat untuk kelompok menengah tier 101 juta sampai 200 juta itu masih growth-nya sangat tinggi 6,3%. Kemudian yang 201 sampai 500 juta itu 5,67%. Ini artinya apa? Berarti kalaupun terjadi kenaikan harga ya, kenaikan suku bunga, ini diharapkan kelompok menengah ini maupun atas masih mampu menahan beban dari kenaikan cost tadi ya. Yang perlu dibantu dalam rangka untuk mendorong supaya pemulihan ekonomi itu cepat tinggi adalah kelompok bawah tadi dengan cara meningkatkan bansos. Kita tahu pemerintah sudah meningkatkan bansos untuk berupa bantuan langsung tunai BBM, bantuan subsidi upah dan dukungan Pemda 2% dari dana transfer umumnya yang berupa DAU, dana alokasi umum maupun dana bagi hasil. Keseluruhannya itu 24,17 triliun. Jadi ini diharapkan secara bersamaan Mbak Ilona, kita bisa mendorong domestic demand ini di satu sisi, tetapi juga kita ingin supaya terkendali dalam rangka untuk menahan
laju inflasi. Maka itu yang Oke. utama sebenarnya Mbak Ilona adalah jangan mengendalikan harga. Mengendalikan harga sebenarnya kan sumber kenaikan harga di Indonesia ini kan volatile food-nya Mbak Ilona. Iya. Kalau kita lihat ya, yang bulan Juli yang lalu, itu volatile food kita itu meningkat sampai 11,47%. Dengan extra import yang dilakukan oleh TPIP maupun TPID, volatile food-nya itu bisa dikendalikan 8,93%. Berarti apa artinya kita lihat sini? Berarti pasokan di Indonesia itu kalau mau kita dorong dengan lahan yang begitu subur ini, sebenarnya tidak begitu susah ya, maka itu dilakukanlah gerakan nasional tanam pekarangan, gerakan nasional pengendalian inflasi pangan dari Bank Indonesia, sehingga nanti dengan mengendalikan inflasi Mbak Ilona, kita harapkan juga kenaikan suku bunga itu bisa terkendali. Jadi harus kita maintain dulu inflasi melalui yang sisi supply-nya kita perbaiki melalui TPID, TPIP sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kalau bisa kita mengendalikan volatile food, kita harapkan ekspektasi inflasi bisa terkendali sehingga BI tidak perlu meningkatkan suku bunga yang terlalu tinggi. Demikian Mbak Ilona. Tapi gini Pak, pasti Pak Iskandar juga tahu lah, kalau kita lihat sekarang misalnya harga beras ya, itu ada yang naik sampai Rp1.000 ketika ada kenaikan harga BBM begitu. Lantas bagaimana kita bisa memastikan kita bisa menjaga inflasi di tengah ini yang terjadi ketika harga BBM naik, sudah ada nih dampaknya. Misalnya harga beras naik begitu. Jadi begini Mbak Ilona, memang betul kalau di bulan pertama itu akan terjadi kenaikan inflasi akibat cost push tadi ya, karena harga BBM naik, ongkos transport naik, maka itu kita minta Pemda kasih subsidi itu supaya transportnya jangan terlalu tinggi naiknya. Gunakan 2% dana transport umummu. Kan arahan pemerintah kepada daerah kan seperti itu Mbak Ilona. Itu dimasukkan supaya kenaikan harga akibat BBM itu jangan one to one. Tetapi dengan berlalunya waktu nanti Mbak Ilona, itu kan dampak kenaikan harganya kan akan berangsur-angsur bertahap menurun ya. Maka itu saat bersamaan perlu didorong sisi supply-nya supaya harga-harga di akhir tahun itu minimal 3 bulan ke depan itu bisa turun kembali. Dengan ekspektasi inflasi yang rendah, kita harapkan juga suku bunga tentunya tidak seperti kenaikan suku bunga di Amerika yang sampai 4 kali Mbak Ilona 75 basis point yang sekarang 3%, 300 basis point berarti kan. Nah itu yang diupayakan pemerintah Mbak Ilona supaya ekspektasi inflasinya jangan tinggi, supaya juga Bank Indonesia-nya tidak menaikkan suku bunga yang terlalu tinggi karena bisa kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi nasional. Demikian Mbak Ilona. Terkait dengan pemulihan ekonomi nasional dan tadi sudah disampaikan untuk menjaga inflasi, tapi kan begini Pak, beberapa waktu yang lalu ketika awal pandemi, pemerintah jor-joran memberikan insentif ya, misalnya bebas pajak pembelian rumah dan juga mobil seperti itu. Dan waktu itu juga era suku bunga rendah dan sekarang masyarakat harus siap-siap untuk membayar lebih cicilan. Nah apakah ini Pak Iskandar tidak melihat bahwa ini justru menambah beban nantinya kepada masyarakat dan apa dampaknya nanti ke ekonomi? Baik Mbak Ilona, memang maka itu kebijakan itu tentunya dilatar belakangi kondisi ekonomi pada saat kita mengeluarkan kebijakan Mbak Ilona. Kalau kita masalah waktu COVID itu kan benar-benar terhenti ekonominya kan, industrinya itu nggak bergerak. Bagaimana caranya untuk mendorong mereka bisa mulai bangkit, ya, mulai berproduksi? Tentunya salah satunya adalah dengan cara memberikan insentif, ya, PPN, BEMDTP yang ditanggung pemerintah sehingga harganya terjangkau sehingga industrinya bisa mulai menggeliat, gitu ya. Tapi kan seiring dengan berlalunya waktu, tentunya kemampuan mereka kan sudah meningkat. Dengan kemampuan daya beli yang lebih tinggi, seharusnya kan masyarakat bisa membeli barang. Dengan demikian, seharusnya kita ini kan tidak tahu ketidakpastiannya
Mbak Ilona ya, maka tuh kita harus menyiapkan buffer ketidakpastian global ini ya. Sampai seberapa lama ketidakpastian ini kan kita tidak tahu, harus kita siapkan itu buffer dalam rangka jika berlanjut ketidakpastian ini, yang tentunya ini biasanya kan yang terkena dampak adalah kelompok bawah ya 40%. Pemerintah sudah menyiapkan buffer itu. Tetapi kalau untuk menengah atas harusnya kan kita ini sharing ekonomi, karena semua negara mengalami hal yang sama, Mbak Ilona. Bahkan banyak negara yang akan menghadapi ancaman stagflasi, yaitu resesi dan harga-harga yang meningkat pesat. Kita bersyukur kita bisa tumbuh 5,44% di triwulan 2. Nah, maka itu ini harus bersama kita membangunnya, Mbak Ilona. Kelompok menengah atas ya berkorban sedikit gitu ya. Dalam rangka juga ini kan nanti mendorong demand dalam 1 tahun 2 tahun ke depan, yang nantinya kan mereka mendapatkan keuntungan kelompok menengah atas. Demikian Mbak Ilona. Pertanyaan berikutnya adalah apakah nanti pemerintah tengah menyiapkan bantalan lainnya untuk menopang dari daya beli masyarakat? Jangan kemana-mana saudara, kami masih lanjutkan Bisnis Talk sesaat lagi. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front-loaded, preemptive, dan forward-looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran 3% plus minus 1% pada paruh kedua tahun 2023. Ya, kita lanjutkan dialog kita malam ini, dan bergabung bersama kita Dian Ayu Justina, Head of Macro Research Bank Mandiri. Selamat malam, Bu Dian. Selamat malam, Mbak Ilona. Oke, sebelum saya punya pertanyaan teknis, tapi mungkin kita sama-sama ingin membumikan bahasa dulu ya, Bu Dian. Apa sebenarnya yang terjadi saat ini sampai akhirnya misalnya Bank Indonesia harus merespon kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, apalagi kalau kita juga mendengar baru kemarin itu Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali tahun depan adalah tahun yang gelap. Baik, memang kalau kita lihat sebenarnya kalau tahun ini tuh kita sebenarnya sedang dalam proses pemulihan ekonomi ya untuk Indonesia. Dan di globalnya sebenarnya juga berlangsung hal yang sama, dan kita juga lihat kasus COVID itu sudah banyak turun gitu ya di berbagai negara, dan aktivitas ekonomi itu mulai naik lagi gitu. Namun memang seiring konsekuensi dari pandemi itu menyebabkan adanya yang namanya global supply chain disruption, ya artinya permintaan satu sisi meningkat tapi supply-nya belum bisa mengimbangi, ya karena memang ada proses ya untuk pulih ekonomi. Nah itu sudah menciptakan tekanan harga. Nah kemudian diperparah dengan adanya invasi Rusia ke Ukraina, yang kita tahu ternyata Rusia itu merupakan penghasil komoditas yang cukup besar di dunia, sehingga ekspor dan suplai energi ya, suplai komoditas energi itu menjadi berkurang atau terbatas gitu ya, karena berbagai sanksi ya yang diberlakukan oleh negara-negara ke Rusia gitu ya. Nah ini menciptakan tambahan tekanan harga, sehingga inflasinya lonjakannya sudah sangat tinggi, terutama di negara maju. Nah ini yang harus direspon oleh Bank Sentral. Kita tahu Bank Sentral Global kemudian merespon dengan menaikkan suku bunga, dan juga akhirnya Bank Indonesia pun harus melakukan hal yang sama. Bu Dian, yang jadi pertanyaan seperti ini, menurut Anda apakah langkah dilakukan Bank Indonesia tidak akan mengganggu proses pemulihan ekonomi? Karena sekali lagi misalnya contoh cicilan KPR yang tadinya mungkin bunganya sekian, tiba-tiba naik kena floating rate gitu. Baik, memang sebenarnya memang ada konsekuensi ya dari kenaikan suku bunga ya. Tentunya kita tahu saat pandemi Bank Indonesia tuh justru menurunkan suku bunga karena memang niatnya adalah untuk mendorong ekonomi pulih. Gitu. Nah sekarang kan kita tahu ya, seperti Pak Iskandar tadi bilang, tahun ini sebenarnya sudah terlihat pemulihan ekonomi Indonesia itu sudah berjalan ya. Memang kita mau pemulihan ini berjalan lebih lama gitu ya. Cuma memang
kejadian global, berbagai faktor tekanan global, resiko global yang terjadi memang nggak bisa dihindari. Oke. Kita juga mengalami tekanan inflasi yang meningkat, gitu ya. Dan tentunya harus direspon. Artinya gini, keputusan Bank Indonesia itu untuk membawa ekonomi supaya lebih istilahnya soft landing, gitu ya. Jadi kita nggak akan kena inflasi yang berkepanjangan sehingga menyebabkan ekonomi justru drop secara signifikan, gitu ya. Jadi kenaikan suku bunga ya di berbagai belahan dunia itu tujuannya sebenarnya untuk membuat perekonomiannya itu soft landing, gitu ya, melambat tapi tetap bisa menunjukkan pertumbuhan yang sehat. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian. Nanti saya lanjutkan lagi dengan Anda. Pak Iskandar, pertanyaan begini, tadi memang Anda mengatakan bahwa kemarin pemerintah memberikan sejumlah insentif seperti bebas pajak kepemilikan rumah maupun mobil karena memang kondisinya tengah tidak baik-baik saja. Namun sekarang kondisinya masyarakatnya tampaknya sudah mampu, Anda tadi mengatakan seperti itu. Apakah ini artinya Anda ingin mempertegas bahwa tidak akan ada semacam bantalan baru lainnya, misalnya untuk meringankan beban masyarakat yang kemarin udah kadung tergoda untuk membeli mobil dengan harga yang mungkin lebih murah atau beli rumah lebih murah, tapi sekarang beban mereka akan lebih tinggi. Seperti apa jawaban Anda? Terima kasih Mbak Ilona. Jadi kebijakan fiskal itu harus memang senantiasa waspada. Ya, pemerintah yang baik itu harus mempunyai kebijakan fiskal, APBN-nya itu waspada, kemudian juga harus antisipatif dan responsif, Mbak Ilona. Ya, jadi perkataan tidak itu sebenarnya seharusnya tidak ada di kamus kayak gitu ya, tidak ada bantalan seperti itu. Ya, itu sangat tergantung kepada kondisinya. Dalam hal suatu kondisi semakin memburuk, maka itu kebijakan fiskal itu harus antisipatif. Itu yang kita katakan kebijakan fiskal yang baik ya, sebagai shock absorber ya. Jadi karena ekonomi kita sekarang itu ternyata baik ya, bahwa pemulihan kita itu berlangsung, tetapi kita nggak mau pemulihannya itu terlalu cepat sehingga mengganggu keseimbangan, sehingga harga-harga meningkat pesat, Mbak Ilona. Seperti saya kemukakan tadi, ketika harga-harga meningkat itu kan daya beli masyarakat itu semua turun kayak gitu, ya kan? Berarti kesejahteraan masyarakat itu menjadi turun. Oleh karena itu ini perlu di smoothing di smoothing itu demand-nya supaya sesuai dengan kapasitas ekonomi dari suatu negara tadi. Itu salah satunya supaya kita pertumbuhannya itu agregat gingannya jangan berlebihan. Itu kan tugasnya Bank Indonesia untuk mengendalikan demand tadi. Bagi pemerintah adalah supaya ekspektasi inflasi tidak meningkat, karena ada disrupsi di pasokan, pemerintah dalam rangka untuk mempercepat pemulihan ekonomi, maka pasokannya yang diperbaiki, Mbak Ilona. Nah, misalkanlah kalau kita lihat kenaikan harga-harga itu kan banyak yang berasal dari pangan, misalkan cabai, ya. Nah, sekarang beras kayak gitu ya. Nah, maka tugas pemerintah adalah mengendalikan tadi pasokannya terjaga melalui yang namanya 4K, Mbak Ilona, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif untuk menjaga perilaku masyarakat, jangan mengkonsumsi yang berlebihan. Jika bisa kita kendalikan sisi supply-nya tadi, kita bisa mengendalikan inflasi pangan tadi, maka kita harapkan harga-harga akan terkendali. Dengan harga-harga terkendali seharusnya suku bunga tidak perlu naik seperti di Amerika, karena Amerika dalam 40 tahun terakhir, Mbak Ilona, itu 3 bulan yang lalu inflasinya 9,1%. Itu tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Padahal kita tahu inflasinya Amerika itu hanya 1-2% pada periode normal. Maka itu nggak heran kenapa bank sentralnya, Federal Reserve Bank Amerika, menaikkan bunga begitu agresifnya 75 basis point setiap kenaikan sebanyak 4 kali. Sehingga udah naik 300 basis point.
Kita harapkan kita jangan seperti itu karena kita butuh pemulihan ekonomi yang seimbang. Tapi inflasinya ini harus diadres karena ekspektasi inflasinya sudah tinggi, Mbak Ilona. Jadi itu yang harus dilakukan oleh semua negara, baik itu oleh pemerintahnya, kemudian oleh bank sentralnya, ya, mengendalikan keseimbangan antara supply dan demand tadi. Kalau disrupsi pasokan itu tugas pemerintah. Kalau berlebihan gimana itu tugasnya bank sentral untuk mengendalikan supaya nanti kita berkelanjutan pertumbuhannya ke depan, Mbak Ilona. Concern di pengendalian inflasi pangan ya, Pak Betul Iskandar. sekali. Baik, saya ke Budian. Kita ke suku bunga kemarin, Bank Indonesia menaikkan suku bunga, ini di luar ekspektasi ya. Luar ekspektasi pasar 50 basis poin, sangat agresif. Lantas seberapa besar pengaruhnya ke penyaluran kredit? Karena kan biasanya ya, respon perbankan itu lebih sering naikin kreditnya, bunga kreditnya dulu, bukan? Baru deposito. Silakan. Ya, baik. Memang kalau kita lihat kenaikan suku bunga pasti ada dampaknya ya ke pertumbuhan kredit. Cuma kalau kita lihat untuk tahun ini kayaknya belum akan berdampak signifikan karena sampai bulan Agustus pertumbuhan kredit kita masih kencang, akselerasinya cukup baik ya, pertumbuhan kreditnya mencapai 10,62% year on year. 10%-an itu udah sangat tinggi. Tahun lalu, akhir tahun 2021 itu pertumbuhan kredit kita hanya 5%. Saat pandemi itu kita kontraksi ya, malah negatif pertumbuhan kreditnya. Jadi tahun ini tuh masih didominasi oleh spirit pemulihan ekonomi. Artinya confidence masyarakat juga masih naik gitu ya. Sementara memang kalau ada kenaikan suku bunga pasti ada dampaknya. Namun biasanya dampaknya itu ada lag ya, ada transmission lag gitu ya. Jadi kita lihat mungkin baru kelihatan dampaknya mungkin baru tahun depan. Ya. Kami masih melihat tahun ini ya, ini kan masih 4 bulan lagi ya, ke Desember itu harusnya masih cukup bagus ya pertumbuhan kreditnya. Dan juga kita lihat kalau per sektor itu sebenarnya nggak semua terpengaruh gitu ya. Jadi memang ada beberapa sektor yang cukup resilient. Nah ini yang kita harapkan bisa jadi pendorong gitu ya dari pertumbuhan kredit supaya nggak terlalu terimbas oleh kenaikan suku bunga gitu. Gitu Mbak. Tapi kan yang kita ketahui misalnya kita juga belum tahu ya nanti The Fed mau naikin berapa lagi gitu ya suku bunga acuannya, dan kita juga mengantisipasi bagaimana respon BI nanti. Meski memang dalam waktu dekat mungkin tidak akan ada perubahan gitu ya, perubahan bunga kredit maupun deposito, tapi kan di masa depan seperti apa kan itu juga akan membebani ya, saya katakan ya, untuk mereka yang tengah mengambil cicilan KPR misalnya. Nah, bagaimana Anda melihat prospek kemampuan mereka untuk mencicil gitu? Ya baik, memang pasti akan terpengaruh ya Mbak Ilona. Jadi kita lihat suku bunga kredit perbankan ya, deposit dan kredit pasti akan menyesuaikan ke suku bunga benchmark, ke suku bunga BI rate. Nah memang kalau kita lihat saat ini kita atau konsumen ya, nasabah itu menghadapi berbagai tekanan ya, baik dari sisi inflasi dan juga dari sisi kenaikan suku bunga cicilan, potensi kenaikan suku bunga cicilan. Nah ini kita juga lihat dari data big data kita ya, Mandiri Spending Index, sebenarnya proporsi masyarakat untuk mulai kecenderungan masyarakat untuk mulai fokus ke barang-barang yang kebutuhan pokok itu mulai meningkat. Artinya memang sudah mulai ada adjustment dari sisi spending masyarakat ya. Jadi kita lihat memang kalau kita lihat saat pandemi itu proporsi masyarakat untuk beli kebutuhan pokok sangat tinggi ya. Kemudian namun saat memasuki mulai pemulihan ekonomi seperti tahun ini ya, tahun kemarin dan tahun ini, proporsi spending untuk non food itu justru mulai naik. Artinya confidence mulai build up gitu ya. Nah ini ke depan kalau misalnya kembali kita lihat tekanan inflasi semakin tinggi, kemudian ada juga kenaikan suku bunga. Nah bisa jadi konsumen atau nasabah ini mulai adjusting pola spendingnya. Jadi cenderung lebih ke bahan kebutuhan pokok, sehingga beban cicilan ini juga pasti akan di-adjust gitu ya. Jadi misalnya lebih mengutamakan untuk membayar cicilan dulu. Jadi bisa jadi spending untuk hal-hal lain itu ditunda. Nah ini yang berpotensi kemudian untuk memperlambat
pertumbuhan ekonomi. Tapi tentunya ini akan positif ya, dalam arti justru ini tujuannya untuk menekan inflasi ya, terutama dari sisi permintaan ya. Kalau kenaikan suku bunga harapannya dari sisi inflasi, dari inflasi intinya itu bisa agak terkendali. Nah, kemudian kalau sudah mulai terkendali ke depannya bisa jadi pemulihan ekonominya bisa berlanjut gitu ya. Jadi kita nggak akan menghadapi situasi seperti misalnya di Inggris, di Amerika saat ini yang kemudian masyarakatnya sangat terbebani oleh tingginya tekanan inflasi ya, sudah mulai memasuki krisis lah gitu ya. Nah ini sangat setuju bahwa memang tekanan inflasi ini harus yang utama kemudian dikendalikan gitu ya, ekspektasi inflasi masyarakat sehingga pemulihan ekonominya kemudian bisa resume gitu ya, bisa kembali berlangsung gitu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Oh iyalah, maksudnya jangan sampai naik dulu lah. Maksudnya kan sekarang juga masih baru terlepas dari COVID ya. Terus malah lagi mau menata. Terus juga sekarang juga BBM juga kan lagi naik ya. Semuanya juga imbas kemana-mana naik semua. Jangan sampai deh cicil suku bunga naik dulu gitu. Mungkin BI mungkin punya alasan tersendiri mungkin untuk tekanan dari inflasi atau juga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di pasar keuangan global yang mungkin saat ini masih tinggi. Yang nggak punya duit di tabungan ya, kalau punya duit di tabungan seneng kali ya Mbak, bunganya tambah tinggi gitu ya. Tapi kalau nggak punya duit di tabungan, punyanya utang ya agak repot Mbak. Nah, semoga kebijakan yang diambil pemerintah, misalkan naikin apa nurunin itu ya mohon dipertimbangkan dengan matang gitu ya. Toh dampaknya kan nanti untuk masyarakat, untuk kami gitu ya. Bagaimana rakyat itu ya jangan sampai terbebani, udah BBM naik. Mungkin berbagi tips kepada teman-teman ya. Ya kita lebih mengutamakan kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan yang benar-benar penting ya, kebutuhan yang bersifat primer, yang utama, bukan kebutuhan-kebutuhan sekunder. Jadi dalam keadaan seperti ini tentunya kita harus lebih berhemat. Kita akan lanjutkan dialog kita malam ini dan telah bergabung bersama kita wartawan senior kontan Cipta Wahyana. Selamat malam Mas Cipta. Malam. Oke, kita akan bahas lebih jauh lagi soal keputusan Bank Sentral kemarin yang cukup bikin pasar agak kaget ya. Tidak sesuai dengan proyeksi. Saya ke Pak Iskandar dulu. Pak Iskandar, begini, memang kalau kita lihat pemerintah punya bantalan gitu ya. Ketika misalnya menaikkan harga BBM, sudah langsung disediakan BLT BBM begitu. Tapi kan untuk mereka yang kelas menengah nanggung lah, kaum mendang-mending kita nyebutnya ini kan juga butuh bantuan. Nah, apa nanti yang akan dilakukan oleh regulator untuk juga menopang mereka jangan sampai kelas menengah misalnya turun jadi masyarakat prasejahtera? Baik, Mbak Ilona, seperti saya kemukakan tadi tentunya semua negara termasuk Indonesia itu menghadapi masa-masa sulit, Mbak Ilona. Sebenarnya kan kejadian kita ini kan karena COVID ya. Jadi untuk bisa tumbuh bersama, maka memang tidak semua kebijakan itu menguntungkan semua pihak kayak gitu ya. Yang diambil adalah yang terbaik buat ekonomi itu. Maka itu untuk yang mampu diberikan bansos seperti dikemukakan Mbak Ilona tadi. Bagi yang untuk kelompok menengah sebenarnya adalah keterjaminan pekerjaan bagi mereka seperti itu ya. Jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Mana yang dipilih ya, antara PHK atau sedikit daya beli mereka tergerus kayak gitu. Tentu pilihannya adalah mempertahankan supaya pertumbuhan terjadi. Artinya apa? Artinya bahwa bagaimana kelompok menengah ini terus bekerja ya. Ya mungkin nanti untuk yang bekerja ya tentunya nanti berbagai kebijakan yang dilakukan oleh perusahaannya mereka masing-masing seperti itu ya, yang bisa mungkin salah satu pendorongnya. Misalkan lah kalau dia dapat laba misalkan itu kan tentunya ada bonus untuk karyawannya. Diharapkan ini juga salah satu bantalan yang harusnya bisa menopang
kelompok kelas menengah ini, Mbak Oke. Ilona, kayak gitu. Jadi harusnya bagaimana kita dorong supaya dia dapat profit. Oke. Karena kalau sempat perusahaannya bangkrut, itu justru lebih berbahaya, Mbak Ilona. Maka itu salah satu solusi adalah mendorong dulu perusahaannya hidup, tumbuh, ya. Memang ada kosnya setiap kita yang hadir di sini, masyarakat yang hadir di sini tentunya akan merasakan biaya yang ditanggung kayak gitu ya, khususnya bagi peminjam ya. Maka itu solusinya sebenarnya itu, mari kita dorong dulu, tapi jangan tumbuh tinggi langsung nanti anjlok. Oke. Itu tadi kita sebutkan soft landing gitu ya. Ilona, kayak gitu. Oke. Jadi kita ini sebenarnya proses smoothing menurut saya. Oke. Ya, menuju keseimbangan baru yang pertumbuhannya nanti bisa kita capai, tapi terus berkelanjutan, Mbak Ilona. Itu yang lebih penting kan. Oke, baik. Saya ke Budian, kalau begitu Budian, kira-kira dari Mandiri sendiri sudah punya proyeksi inflasi bunga rupiah sampai akhir tahun? Ya, kami masih memperkirakan inflasi akan meningkat ya. Memang ada dampak dari kenaikan harga BBM dan beberapa dampak dari kenaikan harga pangan. Mungkin di akhir tahun kita prediksi ada di kisaran 6% ya, 6 sampai 6,3%. Cuma ya tahun depan mungkin dengan adanya kenaikan suku bunga ya, kita masih memprediksi BI mungkin masih akan menaikkan, prediksi kami mungkin ke 5% ya di akhir tahun. Itu bisa jadi inflasi ke depan akan moderate, akan termoderasi ya. Jadi biasanya dampak BBM ini akan sebentar ya, tahun depan mulai akan gradually menurun ya. Mungkin tahun depan bisa turun ke kisaran 4%. 4%. Nah, betul. Kalau untuk nilai tukar rupiah, kita tahu sekarang driver utamanya itu kan faktor global ya. Tingginya suku bunga Amerika, kenaikan yield obligasi di Amerika yang sudah sangat signifikan gitu ya. Nah, ini tentunya katalis kemungkinan penguatan atau potensi katalis penguatan itu juga mungkin berasal dari global juga. Jadi nanti kita harus menantikan atau melihat, memonitor ya perkembangan inflasi di Amerika seperti apa sih gitu. Kalau sudah mulai ada perbaikan ya harusnya mulai membaik ya, karena Fed Fund Rate atau suku bunga Amerika kan naiknya sudah sangat drastis. Baik. Kalau sudah ada perbaikan itu bisa jadi sentimen positif ke rupiah gitu. Baik. Mas Cipta, kira-kira kalau dari redaksional apa catatan dari tren suku bunga tinggi Amerika yang berimbas ke Indonesia? Ya, saya mencoba menarik kesimpulan dari diskusi malam ini ya. Jadi tadi ada kata kunci yang menarik dari Pak Iskandar itu tentang waspada, gitu ya. Jadi mungkin ini tahun-tahun yang sebenarnya mungkin cukup menantang buat kita ya. Karena kita setelah lewat pandemi, itu membuat semuanya melambat, semua harus mengencangkan ikat pinggang. Nah, ternyata di masa-masa seharusnya kita mulai pulih ya, ternyata muncul perang di Ukraina, Rusia yang memicu inflasi harga komoditas dan sebagainya, yang buntutnya adalah kenaikan suku bunga di banyak negara, terutama Amerika, dan ini yang membuat mau nggak mau semua seluruh dunia, istilahnya spill over-nya sampai seluruh dunia termasuk Indonesia harus menyesuaikan. Jadi kita dalam kondisi yang menjadi penuh ketidakpastian lagi gitu. Yang ini membuat kita harus waspada. Nah, pertanyaannya kan sampai kapan? Itu waspada juga menjadi konteksnya menjadi penting karena sampai kapan kondisi ini kan? Kita misalnya bicara Amerika, sekarang sudah mulai diskusi bahwa ini penyakitnya bukan hanya supply shock dari perang, tapi juga karena dari sisi demand, dari stimulus gila-gilaan selama pandemi. Lalu sudah mulai muncul, ini jangan-jangan era Paul Volcker tahun 70-an akhir itu kembali ketika dulu dia menaikkan suku bunga dari 10 sampai 19% hanya dalam beberapa tahun untuk memangkas inflasi yang waktu itu 14% di Amerika. Memang mungkin skenario ini tidak seperti itu, tapi ini mau menggambarkan bahwa ya Amerika akan total untuk memangkas inflasi karena ekspektasi inflasi ini sangat bahaya tadi disampaikan. Nah, kita tidak bisa mungkin ada yang bisa memperkirakan tapi juga tidak bisa tepat. Kita tidak tahu sampai level mana nih bunga akan naik. Artinya ya tidak mau yang harus kita lakukan memang harus bersiap. Kata kunci yang lain adalah Pak Iskandar sampaikan adalah sustainability. Jadi baik perusahaan, rumah tangga maupun pemerintah memang harus berusaha supaya sustain. Jadi kita berharap ini orkestrasi kebijakan pemerintah, fiskal, lalu BI
itu juga semakin ketat ya. Kuncinya sebenarnya memang kita normalisasi anggaran ya Pak Iskandar, supaya stimulus-stimulus itu dikurangi supaya anggaran kita lebih sustain, karena sebenarnya kan berkah dari komoditas itu sebenarnya harus sebagian kita simpan karena kita nggak tahu tahun-tahun depan seperti apa. Tapi di sisi lain harus ada ruang-ruang memberi bantalan kepada kaum yang tidak beruntung. Nah, mungkin catatan terakhir kita tahu tahun depan itu mulai masuk tahun politik. 2023, 2024. Semoga saja pemerintah tidak tergoda untuk membuat kebijakan yang terlalu populis yang mungkin akan membahayakan anggaran. Gitu. Ya, itu harapan kita bersama untuk 2003 dan 2024 yang sekarang tampaknya juga sudah mulai memanas begitu. Dengan demikian saya mengucapkan terima kasih Pak Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan telah bergabung bersama kami Pak. Sehat-sehat selalu Pak Iskandar. Salam sehat, Mbak Ilona. Salam sehat, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Ayu Yustina, Head of Macro Research Bank Mandiri. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak Ilona. Ya, dan saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Di segmen terakhir, saya punya pertanyaan ke Mas Cipta, apa antisipasi rumah tangga Indonesia untuk menghadapi kondisi yang ada saat ini? Ya, ini pertanyaan yang relevan buat kita semua, termasuk kita sebenarnya. Iya. Sebenarnya kalau dilihat fenomena sekarang kan tantangannya dua ya, satu inflasi, lalu yang kedua suku bunga. Nah ini kan semuanya di areanya area pengeluaran begitu ya. Jadi memang bottom line-nya intinya harus pintar-pintar mengelola pengeluaran. Pertama mungkin soal pinjaman dulu. Jadi coba silahkan mari kita masing-masing cek lagi pinjaman kita. Kalau ada pinjaman-pinjaman berbunga tinggi mungkin sebaiknya kalau bisa dilunasi, segera lunasi. Atau kalau masih ada yang nggak mungkin dilunasi tapi mungkin dinegosiasikan, kita negosiasi. Misalnya KPR itu banyak pengalaman yang tadinya sudah floating, negosiasi lagi supaya menjadi fix lagi. Jadi minimal untuk 1, 2, 3, mungkin ada yang 5 tahun ke depan kita aman di sisi itu, nggak ada fluktuasi pengeluaran ekstra di situ. Lalu mesti dilihat sih pinjaman-pinjaman lain, jangan sampai ada yang menyebut tuh kita menjadi rumah tangga zombie. Artinya pengeluaran kita itu hanya habis untuk cicilan ya. Jadi tidak ada perbaikan secara ekonomi dan sebagainya begitu. Nah itu sisi lain. Sisi yang lain tentu saja sih tadi sudah disampaikan juga, karena waspada sayangi uang kita. Jadi kita harus lebih, istilahnya harus menggunakan duit kita dengan lebih bijak. Jadi discretionary expense atau pendapatan yang pengeluaran yang sebenarnya tidak penting itu mesti dilihat lagi. Kadang-kadang ada pengeluaran-pengeluaran yang misalnya langganan gym. Itu banyak. Kalau di Amerika risetnya sangat kuat ya, kita mesti lihat juga. Tapi di Indonesia saya feelingnya sih sama. Banyak yang langganan gym mahal-mahal tapi sebenarnya jarang dipakai. Nah ini sebenarnya yang seperti ini mesti diteliti lagi, kenapa nggak di stop dulu. Duitnya bisa untuk antisipasi yang lain. Terakhir kita bicara tentang sebenarnya dana jaga-jaga, dana darurat. Teorinya kan 3 sampai 6 pengeluaran bulanan itu harus ada. Nah mungkin dalam sekarang kalau yang masih 3 bulan pengeluaran harus ditambah minimal misalnya 4, 5 atau 6. Yang sudah 6 mungkin ditambah lagi, jangan-jangan sampai 10. Karena satu lagi sebenarnya kalau kita punya kas lebih itu ada peluang menarik. Karena setiap kali ada kondisi ekonomi yang melambat dan mungkin krisis di negara lain termasuk di Indonesia melambat, mungkin bursa akan terkoreksi, itu sebenarnya peluang. Peluang untuk masuk karena lagi ya. Istilahnya ada krisis, cash, courage. Jadi 3 kombinasi itu kalau kita punya duit, punya keberanian, lalu masuk ketika pasar koreksi saat krisis, itu peluang untuk dapat return atau imbal hasil yang bagus itu sangat besar. Waktu pandemi banyak orang membuktikan tahun 2020 banyak kalau cuma return 30-40% setahun itu sangat mungkin. Karena memang banyak aset-aset yang terkoreksi dalam kondisi itu. Jadi di satu sisi waspada tapi juga tetap cermat, cerdas. Jangan-jangan selain dalam kondisi menantang ini juga ada peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Oke, ingat itu pesannya Mas Cipta tadi, siapkan dana jaga-jaga dan jangan boros. Dengan demikian saudara, saya tutup Bisnis Talk malam ini. Sampai jumpa Selasa depan.